Pak. Oh, mari Pak. Iya, Monggo. permisi Pak. Waduh. Monggo, monggo, Pak, monggo. wasis Pak. Iya, boleh saya duduk Pak ya? Boleh, monggo Pak, monggo. Tadi saya dengar dari jauh Bapak suara apa gitu. Nggak taunya Bapak lagi main trompet di sini. Iya, trompet kuda lumping, Mas. Enak banget Pak suaranya Pak. Saya jadi nyariin tadi mana nih yang main. Oh ternyata di sini Bapak. Ini trompet apa nih Pak? Trompetnya kuda lumping, khususnya Khusus ya? kuda lumping. Nggak dipakai untuk apa? Trompet untuk lain gitu nggak bisa ya? Enggak, ya khususnya buat kuda lumping. Ini apa? Bapak sering nggak dapat tanggapan? Sering, Mas. Sering. Sering ya. Iya, sering. Terus Bapak selain kuda lumping, main trompet ini kerjaan sehari-harinya apa Pak biasanya? Kerjaan sehari-hari jaga, Mas. Jaga malam itu. Jaga malam? Iya, sama kalau mulung. Mulung juga ya? Iya. Selain itu ada lagi? Tambah-tambah ya banyak, Mas. Banyak ya Pak ya? Pokoknya Pokoknya dapat apa yang bisa dikerjakan, iya, yang dikerjakan itu ya kerjakan. dikerjakan ya Pak. Wah, jadi saya tertarik banget nih Pak, pengen tahu kesehariannya Bapak kayak gimana nih jadinya. Boleh ya Pak, misalnya saya ngelihat Bapak sehari-hari bekerja. Iya, boleh aja, Mas. Boleh ya Pak? Boleh. Pokoknya nggak capek. Enggak Pak, saya justru tertarik kok. Apa? Ya tertariknya karena mendengar suara ini tadi. Wah, suaranya enak, terus pengen tahu siapa sih yang niup trompet. Nggak taunya Bapak. Kalau gitu nanti saya lihat-lihat pekerjaannya Bapak sehari-hari, boleh Pak? Ya, boleh. Coba Pak, dimainkan lagi Pak. Saya pengen tahu, pengen dengerin. Matahari baru menampakkan wajahnya. Orang-orang pun belum banyak yang membuka jendela dan pintu. Di sebuah rumah, seseorang sedang bersiap-siap menuju lokasi kerja. Hanya sebuah karung yang dibawa, karung yang sepertinya telah lama digunakan. Pakaian untuk bekerja bukan kemeja atau jas yang rapi. Hanya pakaian lusuh dan tampak mulai kusam. Dengan langkah cepat, jalan-jalan kecil mulai dilalui. Jalan-jalan yang dilalui bukanlah sebuah jalan yang ramai. Bukan pula sebuah jalan dengan lalu lalang kendaraan bermotor yang selalu lewat dengan raungannya. Hanya sebuah jalan sepi dengan rumah-rumah yang masih sedikit menampakkan aktivitasnya. Pak Santoso. Sosok lelaki ini sehari-hari bekerja sebagai pencari rongsokan, buruh, dan beberapa pekerjaan serabutan lainnya. Selain masih terus giat memainkan trompet untuk sebuah kesenian tradisi, pekerjaan tersebut sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Sulitnya pekerjaan pada masa sekarang dan juga tidak tingginya pendidikan yang ditempuh membuat harus mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan keahlian dan tenaganya.
Santoso ya mulung, jaga malam, sambil ini bordir. Kalau ada main kuda lumping ya main kuda lumping, kalau ada yang manggil gitu Mas. Tiap hari kalau nganggur, ada waktu nganggur ya cari ngerosok itu. Bukan kebun atau tempat dengan pepohonan rindang di kanan kiri, melainkan rumah-rumah dengan jalan sempit yang dilalui. Jarak ditempuh dari rumah menuju tempatnya mencari kardus atau plastik bekas pun cukup jauh. Hanya dengan membawa karung besar di tangan. Langkah tak pernah berhenti, walau untuk sekedar mengatur nafas yang mulai tak teratur. Pak Santoso adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara. Masing-masing menggunakan kemampuan yang dimiliki setiap hari, baik pekerjaan ringan maupun berat. Menggunakan pikiran juga fisik sesuai dengan keahliannya masing-masing. Terkadang, pekerjaan yang dilakukan melampaui batas-batas waktu. Di ruangan sampai di sudut-sudut jalan, sebagian orang merasa cukup dengan hasil yang didapat dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi harus menahan keinginan untuk hidup sehari-hari. Semua berusaha dengan keahlian, semua berjuang dengan kemampuan masing-masing. Ya lumayan. Ya ditabung itu loh Mas. Ditabung tiap harinya ya rosokan. Kalau ada kuda lumping ya kuda lumping kan bisa buat sehari-hari. Gajian bisa dibuat apalah, beli-beli anak-anak sekolah ini, keperluan anak sekolah. Begitulah, di jalan-jalan kecil, Pak Santoso terus bekerja. Keterbatasan mendorongnya untuk terus bekerja dengan seadanya. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari, kapanpun dan dimanapun selama masih dapat dijangkau. Pak Santoso siap untuk melakukan pekerjaan. Dalam bekerja, tidak banyak peralatan yang dibutuhkan, hanya dengan membawa perlengkapan seadanya, bahkan hanya dengan kedua tangannya. Kalau musim hujan ya tunggu agak tenang gitu. Iya, tapi nggak ngambil duplek, ambil yang plastik-plastik itu. Besi lainnya, pokoknya lainnya duplek. Menjelang siang, pekerjaan sebagai pencari benda-benda bekas selesai dilakukan. Setelah peralatan dirapikan, langkah-langkah cepat pun kembali menelusuri jalan-jalan kecil. Pekerjaan lain adalah sebagai buruh bangunan. Walaupun tidak selalu ada setiap hari. Tanpa kenal lelah, Pak Santoso terus bekerja sebagai buruh bangunan. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, apapun pekerjaan yang sesuai terus dilakukan. Ya dibikin cukup gitu aja Mas. Kalau yang besar itu minta ini buat keperluan sekolah ya cari-cari
Iya, ya kadang siang malam. Siang itu mulai jam 2 biasanya. Jam 2, jam 3 itu nanti sampai maghrib. Tidak jarang hasil yang didapat sebagai pencari kardus dan plastik bekas juga buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Pak Santoso meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Pekerjaan yang ada masih tidak tentu. Terkadang saat ada yang memanggil atau membutuhkan bantuan, saat itulah penghasilan didapat, entah sebagai buruh atau pekerjaan serabutan lainnya. Seperti kali ini, di dekat rumah, seorang tetangga memanggil untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Para tetangga pun senang akan kehadirannya, karena dapat membantu mereka pada saat dibutuhkan dan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Selesai melakukan pekerjaan, Pak Santoso bersiap menuju rumah kecilnya. Sampai di rumah, bukannya istirahat yang dilakukan, melainkan melakukan pekerjaan lain, yaitu membuat rompi untuk pemain atau penarik kuda lumping sesuai pesanan. Ya, jiwa seni dalam dirinya membuat Pak Santoso mengerti bagian-bagian yang harus dikerjakan. Bahan-bahan untuk membuat rompi terus dirangkai dan tersulam di tempat datar. Kalau dihitung-hitung ya enaknya ya yang kuda lumping ini kan sering, kuda lumping sering. Kalau bordir ini bikin rompi ini kan lama, bisa bikin tabungan itu. Kalau ngerosok juga disimpan dulu, nggak bisa langsung cuma sedikit hasilnya gitu. Beberapa tahun terakhir, memang Pak Santoso mulai mencoba menambah penghasilan dari membuat rompi. Itu pun jika ada yang memesan. Tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Santoso tidak memperdulikan peluh atau perut kosong, karena keadaan memaksa untuk bertahan, bekerja, dan terus bekerja. Dengan senyum bersama rompi-rompi buatannya. Mulai saya SMA kelas 2, belajar sama teman saya. Ya sampai jadi mas, misalnya orang situ pesen berapa setel gitu ya kanten yang bikin cuma sendiri gitu loh, nggak ada orang lain. Ya kalau mesin ya biasanya 4 setel, 6 setel gitu.
bukan di sebuah gedung, rumah besar, ataupun galeri, melainkan sebuah rumah kecil sederhana di pinggir sungai terbuat dari anyaman bambu dan kayu-kayu. Peralatan sederhana dengan lantai yang masih beralaskan tanah adalah tempatnya menjual dan membuat karya-karya rompi atau baju untuk menarik kuda lumping. Di rumah tersebut pula, Pak Santoso berlatih trompet dengan sedikit rasa khawatir saat musim hujan datang dan airnya yang meluap kembali, menghanyutkan setengah rumah dan barang-barang di dalamnya. Kira-kira 9 tahun. Oh ya sering kalau banjir, 2 kali mungkin dulu itu. Iya, yang sungai yang atas itu dindingnya itu jebol, amberi ke sini, meluap ke sini. Ya punya aja Mas keinginan itu, kepingin pindah supaya nggak was-was lagi. Ya sampai sekarang ini dikatakan trauma itu ya trauma saya kena banjir itu. Biasanya, setelah semua pekerjaan dilakukan, pada saat tertentu Pak Santoso melatih keahlian lainnya. Kecintaannya terhadap seni tradisional membuatnya terus mendorong rekan-rekannya untuk melestarikan. Seni telah menjadi bagian hidupnya. Selain membuat rompi, Pak Santoso juga melakukan kegiatan seni lain, yaitu seni kuda lumping atau jaranan. Bahkan melatih anak-anak di sekitar rumah pun sering dilakukan. Telah banyak anak-anak telah dilatih, telah banyak pula karya-karya yang dilihat dan dibeli. Bahkan beberapa orang telah mencoba belajar menari atau meniup trompet dari Pak Santoso. Tidak mudah melatih anak-anak, tapi dengan kesabaran, Pak Santoso terus mengajarkan anak-anak. Walau tak ada hasil dan memang Pak Santoso tak pernah menentukan biaya, baginya melatih anak-anak menari merupakan sebuah kepuasan tersendiri. Ya ada yang temen itu pengen belajar, ya tak belajari. Akhirnya ya bisa, tapi belum sempurna gitu loh. Enggak Mas, ya biasa, siapa yang nanti yang nerusin. Kalau saya mungkin sudah tiada lah. Siapa yang nerusin kalau nggak belajari teman-teman gitu, yang mau belajar. Dengan kesenian kuda lumping, Pak Santoso juga mampu bertahan. Walaupun saat ini semakin banyak kelompok-kelompok baru, namun baginya semakin banyak kelompok yang ada tidak merupakan sebuah persaingan, melainkan sebuah harapan baru atas kelestarian kesenian yang ada. Dalam waktu-waktu tertentu, seringkali trompetnya dibunyikan untuk mengiringi para penari. Suara trompet yang melengking seakan tak pernah meneriakan rasa lelahnya. Kalau sudah demikian, sedikit harapan dapat terpenuhi. Enggak Mas, enggak pernah malu saya. Yang penting saya enggak nyuri. Nah itu, yang penting prinsip nggak nyuri, nggak pinek barang lian. Permisi. Waduh, monggo. Permisi Pak. Wah ini saya datang lagi nih Pak. Ya, nggak apa-apa. Boleh saya masuk ke dalam Pak? Boleh, Oh, boleh. iya. Masuk aja Mas. Pak, tadi kita udah ngelihat kesehariannya Bapak gimana, seperti saya kemarin bilang kan
saya pengen ngeliat keseharian Bapak kayak gimana. Terus tadi saya udah lihat Bapak bekerja ya, memulung, terus bikin rompi ya Pak, bikin rompi, bordir, ngelatih anak-anak main jaranan juga, buruh juga. Wah ternyata selain Bapak pinter dalam trompet, juga sehari-harinya juga sangat pekerja keras banget ya Pak. Wah itu sangat menginspirasi banget Pak. Nah dari itu, ini ada bingkisan dari pemirsa Dhamma TV. Dan ini juga ada tambahnya juga pemberian dari Dhamma TV. Mohon diterima ya Pak ya. Waduh, terima kasih Mas. Iya sama-sama Pak. Semoga apa yang Bapak lakukan ini juga bisa menjadi inspirasi buat semuanya Pak. Biar tetap semangat dan terus bekerja keras Pak. Iya, memang kita hidup tuh harus bekerja keras Mas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya. Yang anak sekolah, yang dan lainnya. Iya. Yang pasti Bapak tetap sabar ya Pak. Iya, Tetap semangat. sabar, kuncinya sabar. Kalau gitu saya langsung pamit pulang Pak. Terima kasih kita sudah diizinkan untuk melihat pekerjaan Bapak sehari-hari. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Iya, loh. sama-sama. Monggo Pak. Terima kasih banyak Pak. Mohon Iya, maaf mengganggu. sama-sama. Iya. Terima kasih loh Monggo Mas. Pak. Monggo. Beginilah salah satu kisah seorang pekerja keras yang terus berjuang tanpa kenal lelah, menghadapi segala hambatan dan rintangan dengan semangat dan rasa senangnya. Demi kebutuhan keluarga dan pelestarian salah satu kesenian tradisional, Pak Santoso adalah salah satu dari orang-orang pekerja keras yang terus berjuang setiap hari dengan kemampuan walaupun mendapat penghasilan yang tak pasti. Mereka ada di sekitar kita, orang-orang yang selalu bekerja keras, orang-orang yang harapan-harapannya masih sulit untuk terwujud, orang-orang yang mungkin terlupakan.